Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal strategi. Kita coba gali dari beberapa panduan HBR ya. Tujuannya sih biar kita semua, termasuk Anda, lebih paham strategi itu apa, jebakannya di mana, dan gimana cara pakainya di zaman sekarang yang ya ampun cepet banget berubah. Betul. Soalnya kata strategi ini sering banget bikin bingung ya. Bahkan di level atas pun kadang ketukar sama tujuan. Atau cuma jadi daftar panjang kerjaan aja gitu. Dan katanya itu bisa bahaya ya, maksudnya kalau konsepnya aja udah nggak pas. Iya, bahaya. Karena kalau pemahaman dasarnya kabur, fokus organisasi jadi pecah. Gimana ya keputusan sama eksekusinya di semua lini jadi nggak nyambung sama tujuan utamanya. Ini bukan sekedar soal kata-kata loh, tapi soal arah, soal gimana kita pakai sumber daya. Nah, ada satu lagi nih yang menarik dari bacaan kita. Miskonsepsi soal strategi itu melulu rencana jangka panjang yang kaku. Padahal HBR ngingetin lagi, intinya itu di fundamental bisnis. Betul. Ngerti dari mana nilai datang, apa yang bikin biaya naik, terus kita mainnya di mana, itu kan. Iya, persis. Jadi lebih soal fondasi, bukan cuma soal waktunya panjang atau pendek. Dan pendekatannya juga nggak bisa dipukul rata kan. Nah, itu dia. Sumber kita ini negasin banget pentingnya menyesuaikan gaya strategi sama lingkungannya. Ada gaya klasik, oke lah buat pasar yang stabil, gampang ditebak. Kayak bangun benteng gitu di industri minyak misalnya. Tapi coba gaya itu dipakai di industri software internet yang, wah, berubah tiap hari. Ya nggak jalan. Di sana butuhnya gaya adaptif atau pembentuk. Harus gesit baca sinyal pasar, terus fleksibel geraknya. Ini nyambung ke temuan survei HBR yang menarik juga. Ternyata banyak perusahaan masih pakai gaya klasik atau visioner di lingkungan yang justru nggak bisa ditebak. Padahal gaya itu kan buat yang stabil ya. Iya, kenapa bisa gitu ya? Katanya sih sering karena kebiasaan lama aja. Udah enak gitu. Nggak pernah dievaluasi lagi relevan atau nggak di zaman sekarang. Masuk akal sih. Kebiasaannya. Nah, memilih gaya yang tepat ini kan langsung nyambung ke tantangan berikutnya nih, yang krusial banget. Prioritas. Ah iya, prioritas. Strategi itu kan intinya memilih. Artinya, ya harus berani juga bilang tidak untuk beberapa hal. Atau bilang nanti dulu. Betul. Salah satu artikelnya kan bahas soal bahaya terlalu banyak proyek. Fokusnya jadi ambyar, sumber daya habis kemana-mana. Jadi gimana cara milahnya? Nah, disinilah pentingnya kerangka berpikir untuk misahin inisiatif. Perlu disiplin banget. Kita pilih mana yang benar-benar kritis buat bertahan hidup atau capai tujuan utama. Terus, mana yang penting buat dukung yang kritis tadi. Sisanya mungkin masuk kategori diinginkan, bagus sih kalau ada, tapi bisa ditunda, atau bahkan ya dibuang aja kalau sumber dayanya mepet. Kritis penting diinginkan. Oke. Tanpa pemilahan gitu, semua rasanya penting ya. Semua rasanya mendesak. Persis, semua kebakaran jenggot, haha. Dan yang sering jadi penghambat, ini nih, godaan fokus ke angka kuartalan. Ah iya, itu dia. Angka jangka pendek, arus kas, ya penting lah ya kayak oksigen. Tapi jangan sampai tekanan sesaat itu mendikte keputusan strategi fundamental kita. Betul, HBR ingetin tangan soal ini. Jangan sampai korbankan inovasi jangka panjang cuma demi laporan triwulanan kelihatan bagus sesaat. Bisa jadi bumerang nanti. Nah, ini bagian yang menurut saya paling kuat idenya. Melihat strategi itu bukan kayak kitab suci yang udah final, tapi sebagai hipotesis kerja. Hipotesis ya, maksudnya dugaan terbaik kita gitu. Iya, dugaan terbaik kita tentang gimana cara menang yang harus terus diuji di lapangan. Eksekusi jadi ajang belajar. Menarik. Jadi eksekusi itu bukan cuma soal jalanin tugas sesuai rencana. Bukan cuma itu. Justru prosesnya, termasuk kalau gagal atau hasilnya nggak sesuai harapan, itu jadi umpan balik berharga banget. Oh, jadi data baru ya buat perbaiki strateginya? Iya, kesempatan buat kalibrasi ulang hipotesis strategis kita tadi. Kalau rencananya terlalu kaku, malah nggak bisa belajar dari lapangan kan? Benar. Kegagalan jadi data penting, bukan akhir dunia. Ini mengubah cara pandang kita soal implementasi ya. Betul, bukan cuma menjalankan, tapi belajar sambil menjalankan. Adaptasi berdasarkan pembelajaran itu kuncinya. Kemampuan adaptasi itu yang membedakan. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan?
Memahami kalau strategi itu kompleks, bukan cuma jargon, butuh gaya yang pas, perlu pilihan prioritas yang tegas tadi itu, kritis, penting, diinginkan. Dan ini proses belajar terus-menerus. Paham ini semua bakal bantu Anda, di posisi manapun Anda berada, untuk berkontribusi lebih cerdas, lebih efektif ke organisasi. Kalau ditarik ke gambaran besar ya. Ya, ini semua intinya di kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Dunia bisnis kan nggak berhenti berubah. Punya rencana aja nggak cukup. Yang lebih penting itu proses mikir strategisnya. Terus bertanya, terbuka sama data baru dan lincah menyesuaikan arah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kalau strategi itu adalah hipotesis yang perlu terus diuji, gimana caranya Anda bisa mulai merancang eksperimen strategis kecil-kecilan di kerjaan Anda sehari-hari? Eksperimen yang bikin Anda bisa belajar dan adaptasi lebih cepat gitu ya. Iya, bahkan tanpa harus nunggu instruksi formal dari atas. Gimana caranya? Mungkin itu bisa jadi bahan renungan.